Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, apa kabarnya pada hari ini? Saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Kemudian yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai 5 penyebab tidak terkabulnya doa. Maka berhati-hatilah. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap doa yang dipanjatkan akan dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kembali lagi kepada diri sendiri, apakah sudah memanjatkan doa dengan benar. Dan perhatikan beberapa perkara yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa menjadi salah satu cara berkomunikasi umat muslim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui doa kita bisa meminta apapun kepada Sang Khalik, termasuk meminta perlindungan di dunia dan akhirat, meminta rezeki yang halal, ataupun sekedar meminta dilancarkan segala urusannya. Saudara-saudariku, berdoa bisa dilakukan kapanpun, meski kita harus memperhatikan adab berdoa. Doa hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik dan lembut, serta tidak mengandung bahasa yang terkesan memaksa. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan setiap umat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayakhuluna jahannama dakhirin, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala selalu benar. Artinya apa? Artinya, saudara-saudariku, ketika sebuah doa belum terkabul, maka kita harus
berkaca dan melakukan introspeksi diri, apakah semua doa sudah dipanjatkan dengan benar? Ada beberapa perkara yang ternyata dapat menghambat terkabulnya doa, yaitu doa yang belum dikabulkan oleh Allah bisa jadi karena terhalang rintangan tertentu seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, sering menzalimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai." Doa yang tidak terkabul juga bisa jadi disebabkan oleh perbuatan memutus tali silaturahim. Namun sejatinya sebagai seorang muslim hendaknya harus ikhlas dan percaya bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketetapan yang baik. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab tidak terkabulnya doa diantaranya yaitu yang pertama, makan dan menggunakan pakaian haram. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya dari barang yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan tadi bahwa mengkonsumsi makanan haram dan mengenakan pakaian haram menjadi penyebab doa tidak terkabul. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah. Oleh karena itu, pastikan selalu mengkonsumsi makanan halal dan sumber yang halal. Kemudian yang kedua, berbuat zalim pada sesama. Saudara-saudariku, seseorang yang berlaku zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatan zalim pada sesama ini juga menjadi penyebab terhalangnya doa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya." Kemudian yang ketiga, tidak membaca tahmid dan sholawat. Salah satu adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau terburu-buru, wahai saudaraku, apabila engkau selesai sholat maka duduklah dan pujilah Rabbmu dengan sebaik-baik pujian. Kemudian bersolawatlah untukku
Setelah itu berdoalah. Setelah selesai sholat, hendaknya kita memuji Allah, berzikir kepada Allah, kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah. Imam At-Tabrani meriwayatkan setiap doa seseorang terhalang sehingga ia bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hal ini, Umar bin Khattab juga berkata, sebuah doa akan digantungkan di antara langit dan bumi kecuali dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu gemar berbuat dosa dan maksiat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, penyebab lain tidak terkabulnya doa adalah terhalangnya oleh dosa dan maksiat. Seseorang yang rajin beribadah dan berdoa namun gemar berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu berpotensi menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian penyebab yang kelima yaitu memutus silaturahim. Doa yang tidak terkabul juga bisa disebabkan oleh silaturahmi yang terputus. Orang yang memutuskan silaturahmi dengan keluarga atau kerabat maka akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, menyambung silaturahim atau silaturahmi adalah perintah Allah sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Hadis riwayat Quran surat An-Nisa ayat 1. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manfaat dari silaturahmi. Selain memudahkan terkabulnya doa, silaturahmi juga dapat memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita simpulkan penyebab tidak terkabulnya doa yang pertama yaitu makan dan mengenakan pakaian haram. Kemudian yang kedua, berbuat zalim pada sesama. Yang ketiga, tidak membaca tahmid dan sholawat. Yang keempat, gemar berbuat dosa dan maksiat. Dan yang kelima, memutus silaturahim. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengetahui 5 penyebab tidak terkabulnya doa, maka kita harus berhati-hati dalam mengarungi kehidupan di dunia ini agar kita memperhatikan segala apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Yang penting, satu, tujuan kita
beribadah hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, melancarkan rezeki kita, dan mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.